Don't worry doamu itu kurang bagus terdengar. Jangan takut, jangan khawatir doamu itu kurang fasilida. Doamu tidak terdengar fine secara teologia. Kalau hati kita itu seperti anak kecil, Yesus berkata, bukan orang yang politically correct. Orang yang betul secara politik yang akan didengarkan Allah. Tetapi kalau kamu minta, hendaknya imanmu seperti anak kecil. Anak kecil itu lugu dan polos. Dia berkata, Papa, Papa. Dia percaya. Percayamu itu tanpa curiga. Just believe. Haleluya Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Sampaikan sabdamu, sembunyikan hamba-hambamu di balik salibmu. Kami siap diberkati dengan firman yang menyembuhkan, memerdekakan, dan menghidupkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum Anda duduk kembali, dapatkah Anda sapa orang sekelilingnya, katakan, Tuhan mengasihimu. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat hari Jumat Agung hari ini 2000 tahun yang lalu. Yesus mati menebus dosa kita dan bukan hanya dosa kita, tapi Yesus juga telah membeli kesembuhan kita. Ku percaya mujizat sebab percaya Tuhan. Zaman ini semakin banyak orang mempertanyakan mujizat masih ada atau tidak. I wish, saya kalau bisa, saya join the crowd. Bersama dengan yang lainnya, ya sudahlah, sekarang sudah ada obat-obatan, sekarang sudah ada teknologi. Saya nggak harus percaya mujizat lagi, lebih aman, tidak dapatkan kontroversi, kritikan segala. Tapi satu hal yang mengganjal saya, yaitu selama Tuhan Allah adalah roh, dan Allah kita supranatural, tidak bisa tidak, we have to believe. Jadi orang Kristen bahkan tidak legal, kita tidak percaya pada perkara-perkara supranatural, bukan berarti kita ngeroh, bukan berarti kita motivasi, maunya miracle doang. Coba bayangkan kalau segala sesuatu tentang kekristenan itu hanyalah tentang salib dan kematian. Jangan lupa Yesus bangkit pada hari ketiga. Perkara mustahil pun terjadi. Don't forget that. Jangan lupakan hal itu. Dan kita itu percaya kepada seorang individu seorang pribadi yang tidak dilahirkan lewat pernikahan normal seorang laki-laki dan perempuan tapi dikandung oleh karena Roh Kudus. Coba bayangkan. The Jesus you believe in was born miraculously. Bukan hanya itu, pelayanannya, Lazarus dibangkitkan, matinya, bangkitnya pada hari ketiga, bahkan gereja berdiri pun oleh karena turunnya lidah-lidah api yang gentayangan di atas kepala. How could you as a Christian, bagaimana kita tidak percaya bahwa mujizat itu ada? Meskipun kita tidak selalu melihat mujizat itu terjadi every time we want it, tiap kali kita menginginkan, tapi kita punya legal right atau kita punya hak sebagai anak-anak Tuhan untuk percaya bahwa mujizat masih terjadi dan kita punya hak untuk meminta. Saya percaya hari ini Tuhan mendengarkan dari sorga iman kita dan kita mau beriman untuk setiap jemaat yang sakit maupun sehat, tetapi juga kita mau berdoa bagi orang sakit. Saya berdoa sebagai gembala sidang agar jangan ada satu lagi jemaat kita yang sakit. Jangan ada yang mati prematur. Kita berdoa. Semua saat ini jemaat yang menyaksikan di mana-mana, ini adalah hak daripada gereja perjanjian baru untuk meminta kepada Tuhan yang telah dibangkitkan agar Roh Kudus dicurahkan dan sekali lagi kolam Bethesda terjadi dan mujizat diberi. Kalau Anda sakit hari ini, kami mau mendoakanmu. Tapi sebelumnya, kau berfirman dan menyembuhkanku. Firman harus dibagikan dulu. Sepanjang hari 5 kali ini, saya menyampaikan berbagai aspek mujizat yang Yesus lakukan di kitab Injil. Mari kita baca bersama-sama Markus 10 ayat yang ke-46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan.
Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Go, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Kita lihat ayat yang ke-46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ada episode sebelumnya, murid-muridnya lagi gegeran. Mereka berdebat siapa yang terbesar, gara-gara ada provokatornya, mamanya Yakobus dan Yohanes. Ini kalau mama-mama mulai ikut-ikutan tuh, mulai repot. Anak-anak berantem di sekolah minggu atau di sekolahan, lalu habis itu orang tuanya campur, apalagi kalau mama-mamanya sudah ikut, wah, jadi rame. Yesus gak suka yang gituan. Di dalam yang seperti itu tuh gak ada kuasa. Semua isinya hanya daging manusia. Sementara mereka barusan berdebat, Yesus baru tiba dengan murid-muridnya di Yeriko. Tiba-tiba ada satu kasus mujizat. Yang penting itu ya, steer away, seperlunya berdebat. Ambil rute yang berbeda, jangan ikut-ikutan dengan hawa panas. Sebab masih ada banyak kebutuhan orang yang bisa kita jawab di dalam nama Tuhan. Masih banyak sekali orang yang masih banyak orang yang membutuhkan Tuhan. Mereka nggak pedulikan ini itulah debat seru. Mereka hanya ingin sembuh. Tapi kalau Anda sendiri yang sakit atau mempunyai sebuah kebutuhan, ambil jalur bypass ke Tuhan Yesus. Udah nggak usah cari-cari konfirmasi terlalu banyak. Kalau firman mengatakan, percaya saja. Sementara mereka sedang berdebat seru, Yesus berjalan, lalu tiba-tiba ada orang buta. Tanpa mereka semua sangka, kecuali Yesus tahu, bahwa sebentar lagi akan terjadi sebuah beautiful miracle atau mujizat yang indah. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, Yesus keluar dulu dari Yeriko, itu hawa panas, Yeriko itu panas sih. Jadi kalau di atas itu derajat rendah, di bawah itu masih tinggi. Yeriko itu kota palem itu loh. Itu kalau di Israel, ya. Kalau di Israel itu di selatan, di dekatnya Laut Mati. Biasanya kalau summer musim panas, panasnya bisa 40 degrees, bisa 40 derajat Celcius. Yesus keluar dari hawa panas, tapi secara profetik Yesus juga mau keluar dari semua urusan-urusan manusia yang bahasa Jawanya boten-boten ini. Yang enggak ini. Sorga masih punya gawe, masih punya kepentingan dalam diri orang. Yesus mati itu kan kematiannya tidak sia-sia, bukan hanya keselamatan, tapi orang sakit pun punya hak untuk memetik dari pohon kehidupan. Lord heal me, Lord heal me. Sekalipun sudah ada teknologi di dunia ini, ada perkara-perkara tentu yang hanya bisa sembuhkan oleh kesembuhan ilahi. Tapi saya ingin Anda melihat bahwa kesembuhan itu so pribadi loh. Sangat personal, Anda tidak bisa ikut-ikutan. Buktinya banyak orang ingin membungkam Bartimeus. Termasuk murid-murid Yesus. Kristen atau bukan, divine healing, kesembuhan ilahi tidak populer di dunia ini. Di dalam dunia gereja menjadi perdebatan seru. Di dunia, mereka menganggap kita itu gila. Tapi Yesus keluar dari Yeriko. Anda mau mengalami mujizatmu? Keluar dari semua ini, keramaian ini. Arahkan pandanganmu pada Tuhan Yesus. Keluar dari Yeriko, repot banget. Kenapa divine healing diserang terus? Karena setan ingin anak-anak Tuhan sakit. Kalau orang Kristen lemah tubuhnya, gampang diserang. Tidak sedikit juga akhirnya yang goyah imannya. Bukan berarti kita goyah kalau kita menderita secara fisik. Buktinya Ayub enggak? Bukan. Tapi kalau kita itu meragukan Tuhan, kita akan goyang.
Kalau kita nggak percaya mujizat masih terjadi, lama-lama kita pun tidak percaya Tuhan. Tuhan jadi di level masuk akalmu terus. Bapak Ibu Saudara, setan tahu kalau kita itu meragukan kuasa Tuhan, cepat lambat kita pun akan meragukan Tuhan. Saya tidak selalu mengalami mujizat dalam hidup saya, to be honest with you. But I believe in miracles. If I don't experience it, someone else will. Kalau saya belum mengalami sesuatu, mungkin Anda mengalaminya. Saya tidak mau dirampas iman saya, karena saya belum mengalami sesuatu atau sudah alami sesuatu. Karena Tuhan adalah lebih dari pengalaman saya. The truth in the Bible, firman Tuhan, kebenaran di dalamnya, itu absah. Kebenaran di dalamnya itu sah, kebenaran di dalamnya itu tidak bisa goyah. Apakah Anda sudah mengalami sesuatu atau belum mengalaminya, tidak mengubah seiota dari firman Allah. What I'm preaching is not my experience. Apa yang saya khotbahkan bukan pengalaman saya. Yang saya khotbahkan sesuatu yang lebih tinggi dari itu. Yehovah Rafa, dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya ingin Anda mengerti bahwa untuk kita alami mujizat, kita harus keluar dari semua tali kusut itu. Ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Interesting sekali di ayat 46 ini, ketika Yesus keluar dari Yeriko, Yesus sama murid-muridnya bersama dengan orang banyak yang berbondong-bondong. Ini terdengarnya seperti a church movement ya, yang dipimpin Yesus sendiri, sebuah kegerakan gereja. Murid-muridnya, orang-orang banyak, kita bawa jiwa-jiwa. Ini masih pagi, kita masih bisa bawa teman-teman kita di ibadah-ibadah nanti, tidak ada alasan, tidak kebaktian, karena di gereja kita dari pagi sampai malam, tinggal pilih salah satu, tidak bisa kita membolosnya. Ajak teman, ini seperti church movement, Yesus pimpin sendiri keluar Yeriko, udah lu orang kalian gak usah bingung yang begini-begini, udah kita keluar, kita lihat kebutuhan, kita isi. Hari masih siang, aku harus bekerja sebelum hari malam, Bapakku masih bekerja. Pekerjaan Yesus adalah miracles, adalah mujizat. Yang disebut pekerjaan Yesus itu mujizat. Itu bukan sekedar pelayanan. Yesus berkata, kalau kamu percaya, kamu akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Dia berkata gitu kepada murid-muridnya, pekerjaan yang aku lakukan bahkan lebih besar. Dia referensi kepada mujizat itu, bukan pelayanan-pelayanan biasa. You can do miracles too in my name, dalam namaku. Waktu dia keluar itu ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Disebut pula nama ayahnya anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Jadi tidak bisa mistaken, tidak bisa salah. Karena zaman dulu itu kota-kota kecil semua. Mereka saling tahu siapa buta dari lahir kek, siapa kecelakaan buta nanti kek, siapa salah operasi kek. Semua orang pada tahu. Kota itu kecil, gak metropolitan seperti hari ini. Anak Timeus, siapa gak tahu. Dia buta dari lahir dan dia pengemis. Karena memang dia tidak punya welfare dan dia tidak punya pekerjaan. Jadi haruslah dia mengemis secara terpaksa karena dia buta. Ayat 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, Bartimeus anak Timeus mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Jadi sebelum dia berdoa, dia dengar firman Allah dulu. Ketika didengar oleh Bartimeus bahwa yang datang itu adalah Yesus, karena dia buta, dia nggak bisa melihat. Jadi dia harus mengandalkan pendengarannya. Dia dengar itu Yesus lewat. Dia dengar samar-samar teman orang-orang berkata, Yesus, 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 Yesus. You see, selalu ada satu episode dengar firman dulu sebelum terjadi sesuatu. Bahkan alangkah baiknya kalau kita itu mengisi hati kita dengan firman dulu sebelum kita doa dengan iman. Sebab iman terjadi lewat pendengaran. Supaya kita tidak berdoanya itu kosongan, maka kita harus diisi firman. Nanti kita akan berdoa bagi yang sakit. Sekarang dengar firman dulu. Semoga di balik suara saya ini ada suara Yesus bicara kepadamu. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus yang diurapi. Ketika didengar oleh Bartimeus bahwa yang lewat adalah Yesus, mulailah ia berseru. Pada waktu mulai dia berseru, langsung terjadi mujizat? Tidak. Dia berseru apa? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sangat personal dan sangat humble request. Tidak tele-tele. Have mercy on me. Sedangkan murid-muridnya tadi ambil arus tinggi. Berdebat siapa yang lebih besar, siapa yang lebih hebat.
Tapi Bartimeus, sementara mereka masih hatinya grundel, Bartimeus langsung datang ke Yesus padahal buta, dia enggak tahu Yesus di mana. Yesus di situ, dia serunya di sini. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Seolah-olah doa kita salah arah. Tapi kalau kita doanya kepada Tuhan yang benar, Tuhan nanti akan benarkan. Sini loh Bartimeus, lihat sini, aku di sini. Don't worry doamu itu kurang bagus terdengar. Jangan takut, jangan khawatir doamu itu kurang fasilida. Doamu tidak terdengar fine secara teologia. Kalau hati kita itu seperti anak kecil, Yesus berkata, bukan orang yang politically correct. Orang yang betul secara politik yang akan didengarkan Allah. Tetapi kalau kamu minta, hendaknya imanmu seperti anak kecil. Anak kecil itu lugu dan polos. Dia berkata, Papa, Papa. Dia percaya. Percayamu itu tanpa curiga. Just believe. Udah tinggalkan Yeriko yang bising itu. Tinggalkan semua. Jangan dengarkan orang-orang yang, gini loh dalam bahasa Inggrisnya, do not listen to your daughters. Bukan daughters, bukan putri ya. Jangan dengarkan orang-orang yang meragukan. Don't listen to them. They could rob you. Mereka bisa merampas dan merampok hakmu pada pohon kehidupan itu. Gara-gara kita itu diracuni, jadi kita sendiri gak percaya apa akhirnya. Sehingga kita mau meminta aja, kita gak beriman pada Tuhan. Dan kita selalu belum minta, udah bertanya. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, dia gak peduli. Ya, dia acuh tak acuh. Anak Daud, have mercy on me, kasihani aku. Banyak orang lihat ayat 48, menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Lihat itu. Banyak orang menegurnya, jangan-jangan murid-muridnya ikut-ikutan. Shh. Kalau Anda mau polling dulu, aku bisa sembuh enggak? Pasti pro kontra. Anda mau tanya dulu sama orang-orang sekeliling Anda, kira-kira gimana lah. Mau cari sampai bahasa Yunani, Ibraninya lah. Studi-studi terus, Anda juga tidak akan beriman sama Kristus. Banyak orang menegurnya. Supaya dia diam. Iman kayak gini tidak welcome. Tidak di welcome. Imanmu itu jadi batu sandungan kata orang. Kamu membuat kami tidak beriman rasa seperti lu doang yang beriman. Cuman kamu yang beriman. Dan ada beberapa orang tersinggung lagi. Kesembuhan ilahi nggak terjadi. Kamu nggak usah sesat. Ada lagi yang menegurnya mungkin bahasanya lain. Udahlah. Gini juga kan fine kan. Gini juga kan kehendak Tuhan. Dia tidak mempertanyakan kasih Tuhan kok. Tapi dia minta kuasa Tuhan kok. Jangan dihalangi, dia tidak mempertanyakan kasih Tuhan. Dia tidak kepahitan, tidak seperti orang di kolam Bethesda itu ketika ditanya sama Tuhan, mau sembuh enggak? Itu orang nyemplung dulu, enggak ajak-ajak. Mau cantik sendiri, mau sembuh sendiri. Dia enggak kepahitan kok ini. Jangan beritahu orang yang dia sudah lalui, yang sudah dia hidupi. Orang-orang minta kesembuhan itu tidak selalu karena mereka mencobai Tuhan. Enggak. Tapi karena mereka punya rasa aman sama Tuhan. Lord, heal me. Dan meminta sesuatu kepada Tuhan itu butuh keberanian loh. Karena meminta itu selalu ada resiko ujungnya kecewa loh. Tapi orang ini gak peduli. Kalau Anda punya hati seperti anak kecil, Anda gak akan mikir outcome-nya dulu, hasil akhirnya. Anda akan percayakan pada Tuhan. Pada waktu ditegur dia diam, suruh diam. Namun semakin keras ia berseru anak Daud. Diam Gi. Anak Daud tambah keras. Karena bagi dia, this is my faith, don't touch it. You cannot touch this is my faith. My faith belongs to me. Imanku personal, imanku pribadi, imanku milikku. Kamu jangan curi, jangan batalkan, gagalkan imanku. Saya mau kecewa, saya yang kecewa. Yang namanya resiko saya tanggung sendiri, resiko ditanggung penumpang. But don't tell me to be silent. Jangan suruh aku diam. Jangan suruh aku bungkam. Ketika semua berkata diam, termasuk Petrus sekali. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Hei kamu itu loh imannya salah. Yesus capek tahu, jangan ngerepotin. Tujuan utama Yesus naik ke Kalvary itu nanti di Yerusalem itu disalibkan bagi dosa kita. Gak ada kesembuhan. Anak Daud kasihanilah aku. Ini namanya iman. Very personal. Imannya gak salah kok.
Dia minta sesuatu yang dikatakan Yesaya, bilurnya menyembuhkan, imannya nggak salah. Kalau dia teriak, Tuhan bunuhlah tetanggaku, nah itu imannya salah. Atau dia mintanya betul, sesuatu yang Kristen, tapi dia mintanya bukan dalam nama Yesus, tapi dalam nama dewa. Permintaannya tidak salah, tujuan kepada siapa dia minta tidak salah. Don't tell Bartimaeus to be quiet. I think mereka yang lainnya harusnya berseru bersama dengan dia. Kemarin waktu di saat teduh bersama saya ada ngomong. Saya bilang, saya ajak kan keluarga saat teduh yang mau datang. Di GMS nanti Jumat Agung ini di mana-mana kita akan mendoakan jemaat kita. Karena saya sebagai gembala sidang gak mau kelihatan jemaat saya mati muda. Saya berkata, jangan ada seorang pun di antaramu atau siapapun juga, karena online itu kan terbuka ke seluruh dunia. Yang menghalangi saya lakukan ini ya, ini hak kami. Sana tidak percaya, siapapun yang tidak percaya, monggo silakan. Aku percaya, I believe in miracles, you don't, fine by me. Tidak apa-apa. Kalau kita memintakan sesuatu yang baik, siapa yang bisa menentangnya? Kecuali kalau saya doakan orang gini ya, saya doakan, mari kita semua doa ya, saya doakan supaya kamu sakit, supaya kamu mati. Oh jangan, itu adalah permintaan busuk. Nah disitulah silahkan siapapun mau melawan. Tapi kalau saya doakan seseorang untuk sembuh, untuk dia umur panjang, untuk dia sehat, I don't think I should quiet down. I think orang yang tidak setuju dengan itu yang should be quiet. Saya hari ini berdiri dengan tegas atas dasar Jesus, Yehovah Rafa. Dan semoga iman kami itu handsome. Iman kami itu ganteng di depan Tuhan. Nanti dijawab, saya harap di akhir ibadah ini setelah hari Minggu ini. Ini belum Minggu lagi. Setelah Jumat Agung ini, saya harap nanti tiba-tiba ada orang yang pergi ke dokternya dan berkata, penyakitmu hilang, autoimunmu lenyap. Tiba-tiba yang tuli bisa mendengar. Oh haleluya. May our faith be handsome. Today, hari ini biarkan iman. Oh coba lihat kanan kirinya, itu orang-orang cakep. Orang beriman itu cakep-cakep di mata Tuhan. Coba lihat kanan kirinya, imanmu membuatmu cakep di mata Tuhan. Saya ada ayatnya loh, iman itu buat kita cakep. Tanpa iman Tuhan gak senang. Gak ada orang bisa menyenangkan Tuhan tanpa iman. Oke? Sampai mana tadi? Ayat yang ke-49. Lalu Yesus berhenti. Wow, katakan wow. Yesus berhenti loh. Yesus berhenti. Dan berkata, diamlah. Betul? So different ya Yesus sama murid-muridnya, sama orang Kristen. Kalayak ramai sama orang-orang banyak. Yesus tidak berkata, quiet. Dia berkata, panggillah dia. Wow, orang lain bilang diamlah. Yesus berkata, panggillah dia. Iman itu handsome. Iman di mata Tuhan itu seperti lovely. Karena Tuhan itu ketika dipertaruhkan pada perkataannya, Tuhan itu malah senang. Berarti kamu percaya sama aku, kamu tahu karakterku. Coba bayangkan kalau dia disuruh diam. Pada waktu mula-mula dia berseru, dia diam. Nggak jadi nih akhir cerita. Atau kalau dia setelah diam, dia makin keras, tambah disuruh berhenti, maka berhenti. Loh, ada orang berkata gini, kalau Tuhan mau sembuhkan ya sembuhkanlah, kalau enggak ya enggak. Buktinya dalam cerita ini, iman orang ini, coba kalau dia berhenti, Tuhan sembuhkan enggak? Saya enggak tanya Tuhan bisa sembuhkan enggak? Tuhan bisa, tapi Tuhan akankah? Enggak tentu. Kalau saya boleh beropini, enggak akan. Jadi kalau Tuhan mau sembuhkan ya sembuhkanlah. Kalau ada orang yang memang perlu akan dapat bahasa roh, dia akan dapatlah. Enggak usahlah kita buru-buru minta, enggak usahlah. Belajar untuk grace, kasih karunia. Saya ngerti kasih karunia, tapi di dalam alam kasih karunia, Tuhan memberikan Roma 5, iman adalah jalan pada kasih karunia. Faith is a pathway to grace. Tangan untuk menggapai apa yang merupakan yang diberikan dengan cuma-cuma oleh Tuhan itu faith. Buktinya nanti saya kasih bocoran ayat tadi yang kita sudah baca, saya ingatkan. Tuhan terakhir berkata, bukan aku telah menyembuhkanmu, meskipun kita tahu sumber kesembuhan itu siapa. Dia berkata, imanmu telah menyembuhkanmu. Dia nggak bicara kepada Bartimaeus, karena Bartimaeus sudah beriman. Dia bicara kepada mereka sekelilingnya tuh, yang suruh dia diam. Hari ini dapat mujizat yang ini, yang kalian semuanya itu nggak dapat apa-apa. Karena hanya dia yang beriman.
Makanya Tuhan langsung memberi dia pujian. Imanmu menyelamatkan aku. Tuhan gak bicara kepada Bartimius saja. Sementara Tuhan tuding Bartimius, 4 yang jarinya yang lain itu menuding yang lainnya. Yang lainnya tidak beriman. Betul siapa sumbernya, Yehovah Rafa. Tapi tidak akan kejadian dan keluaran jikalau Bartimius tidak tekun teguh dan tidak kekeh dalam imannya. Imanmu kekeh enggak? Kekeh enggak imannya? So faith makes a difference, ha? Jadi iman itu membuat perbedaan. Iya. Dalam sebuah movement, iman itu menjadi heightened. Dalam sebuah kegerakan, iman itu menjadi seperti tiba-tiba menjadi momentum. Di sebuah gereja yang Pentakosta, bukan denominasi tapi yang praktisi. Begitu banyak jemaatnya, meskipun tidak 100%, sudah terima bahasa lidah. Di gereja misalnya yang menentangnya sedikit sekali. Karena itu pilihan. Di gereja yang hanya karismatik tetapi tidak pernah sungguh-sungguh mencari. Karena Paulus berkata, kejarlah karunia itu, terutama karunia bernubuat. Tapi yang lainnya juga nggak dikasih. Sedikit. Jadi dari sini kita lihat perbedaannya di mana. Tuhannya sama. Janjinya udah baku. Iman yang dipraktekkan. How you exercise your faith. Saya percaya hari ini waktu kita mempraktekkan iman kita untuk kesembuhan. Banyak deh yang akan disembuhkan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau jemaat saja yang beriman lalu pendetanya menentang, gembalanya menentang, wah agak susah. Jemaat bisa alami tapi bisa. Tapi kalau jemaat, apalagi dari pendeta ke atas, gembala sampai bawah, semuanya kita sepakat, betapa besar kasih karunia Allah akan dicurahkan. Ayat 49, mereka memanggil orang buta itu. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya. Nah sekarang berubah bahasanya, tapi oke lah. Akhirnya para murid-murid Yesus juga bertobat dari ketidakpercayaan mereka. Dan ketika mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, apa yang mereka katakan? Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. This is so sweet. Kuatkanlah hatimu, katakan kuatkanlah hatimu. Tahukah Anda bahwa ada masa menguatkan hati dulu sebelum seseorang menerima mujizatnya? Detik ini di ayat 49, Bartimius belum melihat, masih tetap sebuta tadi. Tapi waktu dia dipanggil, waktu dia lagi berjalan ke arah Yesus, dituntun orang tentunya karena dia buta. Ada seseorang membisikkan, strengthen your heart. Ada masa menguatkan hati sebelum Yesus menjamahnya. Masa itu bagimu yang sakit hari ini, yang streaming semuanya ini hari ini, adalah saat firman dibagikan. Saat ini adalah masa kau dikuatkan untuk terima sesuatu. Biarkan hari ini khotbah saya seperti suara orang itu, kuatkan hatimu. Berdirilah, ia memanggil engkau. Jadikan ini rema. Biarkan suara saya dalam khotbah ini berbunyi. Jemaat yang sakit terutama, kuatkan hatimu. Berdirilah, ia memanggil engkau. I want you to start having faith for your illness. Karena seperti Bartimeus, dia tidak dapat support siapa-siapa. Anda dapat support siapa-siapa di sini, semua. Kami tidak pernah meragukan dari tadi, malah justru kami yang adakan acara ini. Terlebih lagi Anda harus beriman pada Tuhan. Sedangkan Bartimeus tidak disupport siapa-siapa, tidak didukung siapa-siapa loh. Bartimeus itu tidak dapat dukungannya Petrus bahkan. Yohanes, Yakobus, semua. Zero dia. Itu pun dia beriman sampai mengalami mujizat. Saya ingin Anda beriman untuk kondisimu. Karena iman itu pribadi. Kadang-kadang kita itu minta didoakan orang lain, doakan aku. Tapi kita sendiri malas beriman, kita sendiri gak mau beriman pada Tuhan. Doa orang lain itu bisa meneguhkan. Tapi kita sendiri harus beriman karena kita anak-anak Tuhan. Kita harus tahu hak kita. Aku ini adalah anak. Aku darah dagingnya. Yesus mati itu bilurnya untuk menyembuhkan aku. Darahnya untuk menebus dosaku. Berimanlah Bapak Ibu. If you don't start having faith, mau 1001 tangan tertempel atas tubuhmu dan mendoakan. Mau dari orang biasa sampai orang-orang yang luar biasa, sampai Petrus sekalipun juga percuma. I'm not saying bahwa kita tidak bisa berdoa bagi orang lain, karena saya melihat bolak-balik. Orang sendiri yang tidak beriman,
Anugerah Tuhan bisa terjadi. FKA berapa dulu waktu kita adakan di Surabaya Seni Jatim Expo itu orang-orang pada berdiri semuanya dari kursi rodanya. Bahkan setelah usai ibadah, termasuk di parkiran saya dapatkan banyak report dari panitia. Bukan orang yang belum percaya, benar-benar bukan orang Kristen yang disembuhkan oleh Tuhan sini sana. So, I believe, kita percaya masih ada 4 orang yang bisa nurunkan orang lumpuh itu dari atas atap. Iman 4 orang itu yang menyembuhkan si lumpuh. Aku percaya, tapi bukan berarti kita boleh membolos untuk beriman. Kalau hari ini Tuhan bicara kepadamu, percayalah. Mintalah. Berimanlah kepada Tuhan. Iman itu sangat pribadi. Sekalipun ada instances, ada kejadian-kejadian di mana orang itu dijamah karena orang lain beriman. Jangan itu jadikan alasan untuk Anda tidak beriman. Amin Bapak Ibu Saudara. Belajar dari Bartimeus. His faith was unshaken for his healing. Imannya tidak goyang untuk kesembuhannya sendiri. Imannya tidak goyang. Dia gak dapat support dari gembala-gembala sidang siapapun pemimpin rohani, dia gak punya. 0, 0. Tapi dia believe. Healing was his. Dia percaya kesembuhan adalah miliknya. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Sepercaya apa? Coba lihat ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Jubah di sini ada jubah pengemis. Anda harus tahu bahwa orang-orang Ibrani, kalau orang-orang pengemis itu, kalau seperti hari ini orang-orang yang naik mobil, orang-orang cacat, maka akan ada, kalau di Amerika ya, ada lambang pakai kursi roda itu selalu parkirnya paling depan. Dia tanggalkan jubahnya. Dia percaya aku tidak akan kembali ke jubah itu. Ini jubah handicap atau jubah cacatku. Dia tanggalkan. Semua orang kaget dengan gesture atau gerak-gerik tubuh itu. Semua orang di situ tahu. Kita yang baca aja nggak ngerti tradisi di saat di sana. Dia menanggalkan jubahnya itu menunjukkan I will never go back to that. Habis ini aku akan kerja. Ini orang ternyata pengemis tapi jenderal iman ya. Tanya Yesus kepadanya. Yesus kok perlu tanya, kan sudah tahu orang buta minta apa. Masa orang buta minta mendengar? Orang buta masa minta berjalan, ya sudah bisa dari tadi. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kenapa Yesus tanya? Bukan karena Yesus tidak tahu. Common sense saja tahu kok. Yesus tanya supaya orang itu tahu apa yang dia doakan. Do you know what you want? Nanti sebentar lagi waktu kita berdoa bergandengan tangan. Bergandeng tangan nanti sama dengan tumpang tangan. Karena ribuan jemaat gak mungkin satu-satu tumpang tangan per orang. Waktu kita gandengan tangan, do you know what you wanna pray for? Tuhan tanya, kamu mau apa? Apa yang kau kehendaki supaya aku, kata Yesus, perbuat bagimu? Langsung jelas. Giver, receiver, pemberi, penerima. Kamu mau sang pemberi, yaitu aku sumbernya, memberi kamu apa? Perjelas doamu. Doa jangan pelin-pelan. Doa jangan asal. Doa jangan hanya kedengaran bagus. Doa itu harus jelas. Tuhan daripada kasih embel-embel, kasih gula-gula, mendingan ngomong langsung aja, Tuhan, aku ingin kankerku, sel kankerku mati. Aku hidup. Tuhan, aku minta ginjalku berfungsi. Ngomong aja sama Tuhan. Tuhan tuh cengli banget orangnya. Tuhan itu otak kiri, otak kanan, gak ada duanya. Mau ngomong seni sama Tuhan, ngomong abstrak. Tapi Tuhan itu juga sangat logis. Anda bilang sama Tuhan itu langsung done. Tuhan itu tidak seperti orang setelah ngomong lalu habis itu, ya enggak ya, ya enggak ya. Tuhan itu enggak gitu. Tidak ada pertukaran bayangan. Lalu kenapa kita memperlakukan Tuhan kayak gitu waktu kita doa? Ngomong maunya apa? Kalau kita percaya Tuhan itu ada di tengah-tengah kita, ngomong sama Tuhan kita mau apa. Tapi aku kurang beriman. Emangnya iman itu perasaan? Aku kurang, lebih, kok tahu kurang? Kok tahu lebih? Iman itu asal percaya. Ini firman, terima. Dalam hati, aku percaya. Seperti Bartimeus, kalau ada ragu, habiskan itu. Orang mau bisik-bisik ke telinga Anda atau mau teriak-teriak. Jangan beriman, jangan dengarkan. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki? Jawab orang buta itu. Jawabannya sangat indah. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ya jelas lah dia mau lihat. Tapi kata Rabuni, coba katakan Rabuni. Ini tidak ada hubungan sama rabun mata. Rabun itu adalah kata yang lebih tinggi dari rabi. Berarti dia tidak nyebut Yesus sebagai guru atau guru-guru orang Farisi. Atau guru agama only. Dia sebut Yesus sebagai Lord, Master. Dalam bahasa yang dia bisa mengerti. Rabuni, engkau Tuhan. Engkau majikan. Engkau lah yang maha kuasa.
Engkaulah yang besar. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, aku menyelamatkanmu. Betul? Memang betul Tuhan Juru Selamat, tapi imanmu, Tuhan jelaskan prosesnya. Ini terjadinya kenapa? Dalam satu kalimat ini, sudah menjadi seperti sebuah khotbah bagi orang-orang sekelilingnya yang menyaksikan apa yang terjadi, supaya mereka mengerti how the process from zero to hero ini seperti apa. Iman orang ini telah menyelamatkannya. Pada saat itu juga, katakan pada saat itu juga, tidak ada proses ya ini, ada kesembuhan yang Tuhan berikan secara alami atau yang progresif. Ada kesembuhan yang terjadi juga lewat medis, itu pun juga adalah kasih karunia Allah, itu adalah berkat Allah. Tapi itu bukan mujizat, itu berkat. Tapi yang ini pada saat itu juga, itu seketika, ini yang saya sebut by way of miracles. Ini yang disebut kesembuhan ilahi, divine healing tanpa proses. Tuhan memberikan kepada orang itu, seketika itu juga melihatlah ia. Lalu gak berhenti di situ, ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Yesus kan dari Yeriko keluar nih, ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Anda harus tahu, ini mujizat yang lebih besar. Yaitu ketika seseorang berbalik arah. Tadinya jalan ke neraka, sekarang jalan ke sorga. Dan dalam perjalanannya mengiring Yesus, dia harus melalui pula beberapa jalan salib. Karena kita semua tahu, dari situ tak lama kemudian nanti berapa fasa lagi, Yesus menuju Kalvari. Saya asumsi, saya spekulasi, Bartimeus ini tidak termasuk seperti orang-orang kusta yang disembuhkan lalu lali atau lupa. Dia ikut Yesus, karena Alkitab mencetuskan ini adalah konklusi dari cerita. Ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saya asumsi orang ini ikut Yesus terus sampai akhir pelayanannya. Bapak, Ibu, Saudara, inilah mujizat terbesar ketika seseorang mengikut Tuhan. Saya bersyukur hari ini diberikan kesempatan untuk kita bisa berdoa bagi setiap jemaat. Sebentar lagi yang akan kita lakukan adalah, kita akan bergandeng tangan. Dan waktu kita bergandeng tangan sama dengan tumpang tangan. Dan waktu itu terjadi, jangan tunggu nanti, oh saya mau ketemu Pastor Philip nanti untuk didoakan. Ya ini sudah didoakan. Mari kita sama-sama yakin ini lebih kuat karena ini doa korporat. Kita akan bersama-sama berseru, as a church, for every sick body, untuk setiap tubuh yang sakit, setiap jiwa yang merana dan menderita, biarkan Tuhan menjamahnya. Dan waktu kita lakukan ini, streaming semua juga sama-sama melakukannya waktu kita bergandeng tangan. Percayalah, Roh Kudus akan mengalir di antara kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Yesus.